Oke anak-anak, hari ini kita masih mempelajari bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI tahun 1945. Pada hari ini kita akan mempelajari dua pokok bahasan anak-anak. Yang pertama tentang arti penting UUD NRI 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua adalah meneladani semangat para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan UUD NRI 1945. Oke. Sebelum kita membahas, saya ada pertanyaan untuk kalian. Oke. Apakah di sekolah kalian itu memiliki tata tertib anak-anak? Apakah di sekolah kalian memiliki tata tertib? Pasti. Nah, sekarang coba sebutkan tata tertib yang kamu ingat. Oke, sudah ya? Jadi, kehidupan dalam sekolah itu dapat diibaratkan sebagai kehidupan dalam suatu negara. Jadi, kedua-duanya ini memiliki aturan. Kalau kehidupan dalam sekolah ini diatur dalam tata tertib sekolah, kalau dalam kehidupan dalam negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar ini berisi tentang aturan dasar kehidupan bernegara. Paham ya? Oke, kita lanjut. Jadi setiap negara itu perlu memiliki undang-undang dasar atau konstitusi. Nah, sekarang konstitusi negara Indonesia itu apa anak-anak? Pinter. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, konstitusi ini merupakan konstitusi pertama negara Indonesia, yang pada saat itu terdapat 3 bagian berupa pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan, tapi kemudian dilakukan amandemen sehingga menjadi 2 bagian saja, yaitu hanya berupa pembukaan dan pasal-pasal. Berikut adalah rinciannya. Ya, silakan dilihat dan diamati. Selanjutnya, apa sih pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia? Kira-kira apa sih pentingnya? Apakah kalian tahu anak-anak? Jadi, UUD NRI 1945 ini penting karena merupakan sumber hukum, ya. Jadi menempati kedudukan tertinggi dalam sistem tata hukum Republik Indonesia, yang mana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada UUD NRI 1945. Sehingga UUD NRI ini juga dijadikan sebagai alat kontrol dan alat pengecek peraturan perundang-undangan di bawahnya, ya. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harusnya kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945 agar hidup kita tertib dan teratur. Karena kalau kita tidak mematuhi yang ada di UUD NRI 1945, maka akan terjadi ketidakharmonisan. Bahkan bisa jadi terjadi perang saudara. Kira-kira kalau perang saudara yang dirugikan siapa? Pasti semua warga negara Indonesia. Bahkan bisa berakibat juga nanti di kesejahteraan kita. Bahkan yang paling kemungkinan buruknya itu bisa menyebabkan bubarnya negara Republik Indonesia. Nah, untuk itu mari kita berkomitmen untuk melaksanakan UUD NRI 1945. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh Pak Fajar Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan pelajaran PKN. Selanjutnya saya melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Siva tadi, yaitu
dalam meneladani semangat para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak, semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah sangat luar biasa. Tak perlu kita ragukan lagi. Semangat mengandung pengertian suatu tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Semangat mereka yaitu mencapai, mempertahankan, dan merumuskan dasar-dasar negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dalam waktu yang relatif singkat, para pendiri negara telah mampu merumuskan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Hebat bukan? Padahal dari seluruh Indonesia ada aspirasi yang masuk, tetapi dengan dalam waktu yang singkat dapat mencapai kata mufakat untuk merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa sih kok bisa sampai tercapai dalam waktu yang singkat seperti itu? Karena mereka mengamalkan nilai-nilai yang pantas kita contoh sebagai generasi penerus bangsa. Apa saja? Yaitu yang pertama, pro patria dan primus patrialis. Apa itu? Yaitu selalu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Sebagai generasi penerus bangsa, atau lebih tepatnya kalian sebagai pelajar, yang pertama mungkin hal sederhana yang bisa kalian tiru adalah mencintai tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, menggunakan produk-produk bangsa sendiri. Nah, taat peraturan seperti di gambar ada 3 siswa yang menaiki sepeda motor bersamaan sehingga ditilang. Kemudian ikut andil dalam membersihkan lingkungan, karena apa? Bangsa dan negara kita jika semuanya bersih, lingkungan bersih, bangsa dan negara pun akan bersih sehingga sehat ya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Para pejuang dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara memiliki jiwa tanpa pamrih. Mereka tidak mengharapkan imbalan apa-apa seperti pangkat, honor, ataupun penghargaan. Nah, kalian sebagai generasi penerus, contoh yang sederhana kalau di dalam kelas, membantu membersihkan papan tulis tanpa pamrih, tanpa ingin dipuji, kemudian membantu teman yang lain, membantu orang tua membersihkan halaman rumah, membantu pekerjaan di dapur ibu, misalkan bagi yang cewek atau cowok pun gak masalah, tanpa mengharapkan imbalan. Tanpa mengharapkan imbalan pun insya Allah kalau kalian ikhlas, pasti akan ada balasan yang setimpal. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, suku, dan golongan. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelum disahkannya Piagam Jakarta, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, datanglah utusan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang menemui Dr. Andes Muhammad Hatta yang menyampaikan bahwa daerah bangsa Indonesia yang tidak beragama Islam keberatan dengan isi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena hal itulah maka Dr. Andes Muhammad Hatta mengumpulkan 4 orang anggota PPKI, yaitu Ki Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Sinodimujo, dan Mr. Teuku M. Hasan untuk membahas masalah pelik tersebut atau masalah yang rumit tersebut, sehingga tercapailah kesepakatan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga pembukaan itu, rancangan itu sudah mewakili atau mewadahi semua lapisan masyarakat Indonesia, baik yang beragama Islam ataupun yang tidak beragama Islam. Nah, penerapan sekarang kalian saling menghormati
antar agama, khususnya di rumah ya. Kalau di sekolah insya Allah semuanya beragama Islam. Kalian tidak boleh menghujat agama yang lain, tidak boleh merendahkan agama yang lain, kecuali mereka memerangi kita, tapi kita juga tidak boleh bermain hakim sendiri. Kemudian juga kita boleh bekerja sama dengan agama yang lain, agama, suku, golongan yang lain, tanpa membedakan agama, suku, golongan, atau warna kulit dan sebagainya ya. Jangan membeda-bedakan tersebut. Berikutnya adalah bukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Para pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Negara tahun 1945 senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa. Nah, kalian sebagai generasi penerus atau sebagai pelajar, contohnya sederhana saja. Kalian ada tugas dari sekolah, daring, misalkan pagi jam 8. Padahal di televisi sedang asik-asiknya ada acara kesukaan kalian. Kalian rela berkorban mendahulukan kepentingan belajar di atas kepentingan pribadi, yaitu kepentingan ingin melihat televisi. Misalkan mau mengerjakan tugas, ada tugas tapi ada teman yang mengajak main bola atau mabar. Nah, kalian dengan rela, dengan ikhlas mendahulukan kepentingan belajar di atas kepentingan pribadi. Rela berkorban. Para pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar juga rela berkorban, senantiasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalian juga sebagai generasi penerus, misalkan di dalam gambar ini contoh, siswa-siswi rela berkorban membersihkan sampah yang berserakan. Kemudian rela berkorban untuk bekerja bakti membersihkan ruangan kelas, ruangan sekolah, ataupun lingkungan tempat tinggal kalian. Berikutnya, musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, jadi di sini dalam pelaksanaan sidang BPUPKI ataupun PPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Tidak mungkin dalam suatu sidang berjalan sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa adanya masalah. Pasti ada masalah, tetapi dengan jalan musyawarah mufakat tercapailah suatu keputusan yang dapat diterima oleh semua kalangan atau semua peserta. Contoh di kelas untuk mencapai mufakat. Nah, ada contoh dalam pemilihan ketua kelas. Nah, setelah capai kata musyawarah dan mufakat, maka terpilihlah yang sah. Tidak boleh ada yang merasa iri, dengki, ataupun mengganjal di dalam hati. Kemudian kerja kelompok, misalkan sudah disepakati si A, si B, si C bagiannya masing-masing, maka kerjakanlah. Itu sudah sepakat atau sudah sesuai dengan ketentuan dari masing-masing kelompok. Tidak boleh saling iri, oh itu kok lebih ringan dari saya. Nah, itu nanti insya Allah berikutnya, tugas-tugas berikutnya akan ada gilirannya masing-masing. Begitu anak-anak, materi yang bisa dapat kami sampaikan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat anak-anak, tetap semangat dalam menjalani pembelajaran secara daring ini. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cepat dihilangkan ini COVID sehingga kalian bisa sekolah secara normal seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.